ketika masih kecil. Mereka disebut al-mu'minun dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil wuqud. Celakalah orang-orang yang membuat parit itu. Ketika mereka duduk menyaksikan bagaimana mereka menyiksa al-mu'minin. Jadi orang Nasrani, pengikut Nabi Isa dulu, sebelum Nabi Muhammad diutus, catatannya ini, sebelum Nabi Muhammad, mereka siapa? Muslim, mukmin, orang Islam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Doanya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin. Karena mereka semua sama, dakwahnya sama, dakwahnya menyampaikan tauhid. Walaupun dari sisi syariat bisa jadi beda-beda. Seperti makanan binatang yang diharamkan buat kita beda dengan binatang yang dulu diharamkan untuk orang-orang Yahudi sebelum kita, orang Nasrani sebelum kita. Tapi surat An-Nahl 36 ini menegaskan bahwa tauhid sudah disampaikan dari generasi ke generasi, dari kepada setiap umat oleh nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada mereka masing-masing sampai ke nabi dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat ketiga yang baru juga kita baca surat Al-Isra mulai ayat 23 dan 24. Tapi yang terpenting di sini Al-Isra 23. Wa qadha rabbuk, dan Allah telah memerintah dan Tuhanmu telah memerintah. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan perintah-perintah Allah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa perintah-perintah Allah. Dan perintah Allah yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat Al-Isra 23 ini tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu hanya beribadah kepada Allah saja. Janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu bicara berbakti kepada orang tua. Lihat urutannya. Tauhid bahkan sebelum berbakti kepada orang tua. Jadi untuk apa? Ada orang kafir, tentu saja orang kafir tidak bertauhid tentu saja. Dia berbakti sama orang tuanya. Dan padahal tidak berbakti sama orang tuanya. Tidak, karena kehilangan yang pertama, dia tidak menyembah Allah saja. Maka di sini pentingnya tauhid sebagai asas diterimanya amalan setelahnya. Berbakti kepada orang tua akan diterima kalau kita bertauhid. Salat kita akan diterima kalau kita bertauhid. Maka penting mempelajari tauhid, hakikat daripada tauhid, dan sekaligus mengetahui apa saja yang bertentangan dengan tauhid. Ayat berikutnya yang disebutkan penulis sebenarnya di kitab aslinya tidak sepanjang ini. Jadi yang disebutkan penulis hanya bagian-bagian yang dibutuhkan saja. Hanya saja di sini terjemahannya sampai disebutkan semua. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Kalau antum lihat surat Al-An'am 151 sampai 153 ini sama dengan sebelumnya, yakni tentang kalau tadi sebelumnya apa saja Allah perintahkan, sekarang apa saja Allah haramkan. Ya, sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau tadi apa saja yang Allah perintahkan, yang sekarang surat Al-An'am apa saja yang Allah haramkan. Lihat, kalau yang tadi sebelumnya apa yang pertama kali Allah perintahkan? Tauhid. Karena lihat di sini surat Al-An'am, apa yang pertama kali Allah haramkan? Tolong dibaca. Terjemahan awalnya saja. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Lihat, apa saja yang diharamkan? Yang pertama adalah janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Cukup. Lihat, yang pertama apa ternyata? Larangan menjauhi, larangan berbuat syirik. Kalau dari sebelumnya perintah awal apa? Tauhid. Sesuai tidak? Al-Quran satu dan yang lainnya saling mendukung. Salah satu bukti al-haq, kebenaran Al-Quran itu kita tidak akan temukan dalam Al-Quran itu hal-hal yang kontradiktif. Silakan cek dari awal sampai akhir, antum tidak akan menemukan hal yang kontradiktif dalam Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebagian ulama kita, di antaranya siapa ahli Injil dan ahli kitab-kitab yang lainnya dari India, Dr. Zakir Naik.
Di antara hal yang beliau pasti sampaikan ketika di ceramah-ceramah beliau, Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia yang lolos dari syarat-syarat bahwa dia berhak disebut sebagai kitab suci. Di antaranya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tidak ada yang kontradiktif dalam Al-Quran. Tapi kalau kita baca Injil, banyak kontradiktif. Al-Quran tidak punya kontradiktif. Maka lihat di sini, perintah yang Allah sebutkan dalam surat apa sebelumnya tadi, Al-Isra, tauhid. Lihat surat Al-An'am, Al-Isra ayat 117 kan? Kembali ke Al-An'am ayat ke-6, surat ke-6 sama. Ternyata di sini perintah bertauhid, di sana di awal-awal Al-Quran larangan berbuat syirik. Baru berbakti kepada orang tua sama. Yang kedua pasti berbakti kepada orang tua. Anda perhatikan sering tauhid itu sering digandeng dengan berbakti kepada orang tua. Seakan-akan ini isyarat bahwa setelah kita melaksanakan hak Allah, tauhid, dan jangan melanggar hak Allah, yang jangan melakukan kesyirikan, yang kedua pasti berbakti kepada orang tua. Maka seakan-akan hak manusia yang terbesar setelah hak Allah itu hak orang tua. Jangan lupa ya. Maka kedua-duanya harus ada dalam kehidupan seorang muslim. Dia bertauhid sekaligus berbakti kepada Allah, dia bertauhid, kepada orang tua dia berbakti. Dan ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Digandengnya tauhid dengan berbakti kepada. Kalau ini dalam surah Al-Isra dan surah Al-An'am. Lihat surat Luqman. Bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Lagi-lagi larangan pertama. Ini pendidikan buat kita semua. Orang tua harus mengingatkan kepada anaknya dari awal tauhid dan peringatkan kepada anaknya dari perbuatan syirik. Inna syirka, silahkan cek nasihat-nasihat Luqman. Baru nanti setelah itu bicara tentang berbakti kepada orang tua. Baru setelah itu bicara tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Baru bicara masalah sholat. Baru bicara masalah akhlak. Jangan bicara terlalu keras seperti perkataannya, keledai. Lihat, lagi-lagi yang pertama pasti itu ada tauhid. Seakan-akan ini sebuah isyarat bahwa memperbaiki umat yang begitu banyak agenda perbaikan. Maka kalau kita lihat sejarah para nabi dan para rasul, pasti yang pertama kali agenda perbaikannya adalah tauhid. Pasti. Setiap nabi diutus dalam kondisi problematika yang berbeda-beda. Tapi lihat perbaikan awalnya sama, tauhid sama. Lihat Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana Nabi Lut diutus? Apa kondisi Nabi Lut kaumnya? Nabi Lut alaihissalam, masalahnya apa? Problemnya apa? Penyimpangan seksual. Lihat Nabi Nuh, lain lagi masalahnya. Lihat Nabi Hud, lain lagi masalahnya. Lihat Nabi Saleh, lain lagi. Lihat Nabi Muhammad SAW, lain lagi permasalahan. Tapi perbaikannya sama. Awal mulai perbaikannya sama. Tauhid. Baru setelah itu bicara masalah sholat, baru setelah itu bicara masalah akhlak dan seterusnya. Karena ini fondasi, seakan-akan ini isyarat bahwa kalau orang mau bangun sebuah bangunan Islam, maka fondasinya ternyata tauhid. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita loncat ke hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tolong dibaca. Ada dua hadis ternyata di sini yang disebutkan penulis. Hadis pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini bukan secara zahir. Tidak ada stempel yang menempel di Al-Quran, surat Al-An'am maupun surat Al-Isra, tidak ada. Tapi beliau seakan-akan mengatakan bahwa